Slide 1, scene 1, take 1. Action. Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi bersama gua guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot bro. Nah guys, kali ini gua kedatangan seorang sutradara. Dia sering ngerjain iklan, film, series, juga dia ngajak gua juga ke dunia komersial. Kita pernah ngerjain beberapa iklan. Ya gue kayak tadi tuh, kayak si Wawa jadi clever kerjaannya karena gue masih belum terlalu jago di bidang komersial saat itu. Terus akhirnya gue jadi bisa, gue diajak kerja bareng sama dia. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang dunia perfilman bersama Mas Dondi. Silakan masuk. Langsung di ini nih. Bisa nggak tuh? Lo ngarepin editor gua kerja ya? Iya. Jangan lu nyusahinnya Don, banyak PR dia. Oh gitu. Oke Don, Oke, selamat datang nih. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast Nubi Sabi nih. Oke deh, jadi paling simple, paling awal namanya dulu nih Don. Apakah nama itu nama panggung atau nama beneran tuh Dondi itu tuh? Kalau Dondi itu emang nama panggilan gue sih dari kecil ya. Cuman kalau nama panggung gue itu namanya Dondi Kakoy. Gue jijik guys. Kalau kalian tahu nama Kakoy, Kalau yang artinya- bisa tahu ngerti bahasa Jepang tahu pasti. Kakoy itu ganteng, jadi dia merasa ganteng guys. Kalau nama aslinya? Nama asli? Nama asli Danang Ramadondi. Oh, Danang Ramadondi. Nama yang pastinya lahir pada saat hari Natal ya. Betul. Ya. Danang Ramadan, jadi Danang Ramadondi. Jadi dia lahir waktu bulan Ramadan. Tapi kelakuannya jauh dari Ramadan. Enggak, dia orangnya rajin beribadah kok, rajin beribadah. Rajin beribadah setiap minggu. Setiap minggu, karena sama-sama suka, lu juga suka nge-freelance sebagai Wedding ya. wedding. Lu foto Wedding. apa video? Lebih banyak video. Oh, lu wedding. Gue lebih banyak videographer. video. Foto gue juga bisa, tapi emang lebih banyaknya video gitu karena emang Oke. gue spesialisnya di situ kan. Oke, kalau lu memperkenalkan diri lu ke orang, ke klien itu lu sebagai apa? Gue sebagai kreator. Jadi tapi bukan konten kreator ya. Jadi kreator tuh maksudnya gue lebih banyak itu sebenarnya sebagai seorang produser. Tapi gue emang bisa disebutnya single fighter sih. Jadi kadang semuanya udah jadi gue produser, jadi gue director, kadang director of photography, editor juga gitu. Jadi semuanya diembat. Yaudah, Single skill fight- banget. Iya gitu. Karena emang gue juga dulu kan gue juga belajarnya dari situ kan semuanya kan, karena gue kuliah kan dulu kuliah di emang perfilman. Jadi ya semuanya gue pelajarin gitu dari awalnya. Gue pengen tahu dari proses dari awal pembuatan film gitu sampai akhir gitu. Jadinya semuanya itu. Jadi mungkin bedanya kalau gua kan belajarnya kebanyakan otodidak. Sementara kalau lo kan tadi bilang ikut sekolah film gitu Sekolah, ya. Nah itu apakah dari SMA? Kayak mereka kan nih SMK multimedia Don. Kalau lo SMK apa SMA? Enggak, gue ya kuliah. Waktu SMA? SMA enggak sih, gue nggak ikut. SMA jurusan apa dulu? Nggak ada. Oh jurusan, ini IPS. Oh IPS, jadi anak IPS tuh ya? Anak IPS dulu. Terus lulus SMA, apa pas SMA suka ikut ini nggak? Lo bikin film pakai Nah, HP gitu? sebenarnya sih enggak sih. Gue dulu waktu SMA tuh belum kepikiran untuk itu, tapi emang namanya film gitu ya, emang hobi gue. Nonton maksudnya? Nonton, itu emang dari dulu, dari kecil. Gue hobi banget. Oke. Hobi banget gitu nonton film biru. film. Ingat banget guys, gue nonton film biru di rumah dia, padahal ada adeknya. Tolong di-cut ya. Oke, lu pas SMA udah suka nonton, tapi nggak sama sekali belajar ini, maksudnya ngelakuin gitu produksi film. Enggak, sama sekali enggak. Hobi apa waktu SMA? Ya selain PS gitu nonton, ya main game, main bola, ya gitu aja. Paling ngeband. Oke. Udah, nggak kayak orang nggak tahu hidupnya mau bagaimana. Terus habis itu lulus SMA Masih juga belum kuliah. jelas gitu ya. Kuliah gue juga nggak ngerti apa, tapi akhirnya ya udahlah Kuliah yang pertama di Poltek UI. Poltek, jurusan akuntansi. akuntansi. IPS ke akuntansi masih Iya, nyambung. masih nyambung. Terus? Tapi itu bukan passion gue sih. Gue nggak tahu mau kemana. Ya udah. Masuknya kan susah tuh ya. Iya sih, cuman ya alhamdulillah lolos lah.
Oke. Lu waktu kalau agak mundur dulu, sekolah lu waktu itu SMA juga sekolah keren kan? Ya, gue SMA di Lab School, Lab Rawamangun. School, itu kan sekolah yang fasilitasnya bisa dibilang cukup tuh. Cukup bagus lah ya malah. Ya. Itu lu nggak ikut lomba apa film-film gitu fasilitas? Enggak. Walaupun ada ininya, ada ekskul ya. Iya kan? Tapi lu gua belum ada timbul enggak. ketertarikan tuh ya? Belum sama sekali. Emang belum enggak. Ya gue cuman hobi aja nonton. Gue nggak ada pemikiran. Malah dulu tuh gue pengennya jadi penulis komik. Oh iya. Iya. Kita dulu sempet bikin. Iya, komik, bikin. Gue nulis senang novel kalau gambar, gitu gue ya. senang. Dulu itu. Tapi tetap juga nggak sesuatu yang diseriusin lah gitu. Jadi emang benar-benar gue nggak tahu sama sekali mau jadi apaan. Itu gue nggak tahu. Oke, abis itu lulus SMA, kuliah, Poltek, jurusan akuntansi. Itu gimana? Kelar kah atau? Kuliahnya pelajarannya kelar, tapi pas tinggal skripsi gue nggak. Jadi sama kayak gua guys. Orang-orang yang udah semester akhir, tinggal dikit lagi finish, akhirnya ya karena pilihan kita saat itu masih muda, masih agak masih blow-on begajulan lah. dikit ya. Blow-on banyak malah sampai berhenti kuliah. Lu kenapa waktu itu Apa? berhenti? Iya, karena bukan passion gue. Jadi gue tuh pas saat penyusunan skripsi gitu, ya biasa lah. Itu S1 apa D3? D3 sih. Oh D3. Jadi gue nggak ada passion, nggak ada itu. Terus tiba-tiba waktu itu gue dosen pembimbing gue kayak dekannya gitu sibuk mulu. Ya udah gue nggak semangat. Akhirnya udah putus aja gitu. Udah selesai aja kayak gitu. Habis itu hidup gue nggak jelas deh. Ngapain? Apa? Waktu itu hidup lu? Ya kalau gua kan tahu, teman-teman lain kan. Hidup gue cuman ya udah kayak pengacara lah itu, pengangguran banyak acara. Jadi tiap hari main di warnet, itu pasti itu. Terus misalkan sampai subuh kita ngapain ya? Injang-injang gitar, nyanyi. Warnet Iya. dulu ya. Subuh orang-orang pada sholat subuh ke masjid, kita pulang. Oh iya, lo salah Tidur. satu klien gua jaga warnet, lo ngabisin duit di warnet Iya. ya? Nggak jelas ya. Bedanya Hidup nggak sama jelas. gembel. Hidup nggak jelas. Dia mau Asli. main. Iya. Oke, terus berapa tahun? Ingat Kira-kira itu kan gua kan pertama kali kuliah itu 2002, 2005 lah tuh. Ya, gue 2 tahun nggak jelas deh sampai 2007. Gitu ya. Oh, Nggak kita jelas juga gue. ikut ini ya, sering datang hadir ke acara Jepang ya. Ya, di Jepangan ikut. Nah, itu juga salah satu emang passion gue juga ya. Nah, lu ngapain itu ke acara Jepang tuh? Kalau gua kan ngeband gitu kan. Kalau gue dulu sempet gue ngeband juga ikut, terus sama ini gue cosplay. Oh, lo cosplayer. Juara 1 Wih, deh, sebagai apa, Don? sebagai Kira. Kalau yang tahu Jadi Death kalau Note, Death Note. teman-teman di sini tahu ada namanya anime, Anime namanya Death Note. Ini juga ada sekarang serialnya di Netflix. Kalau tahu Death Note itu ada. Waktu itu rambut lo mah nggak begini Pirang, ya? rambut gue pirang. gitu ya. Kayak ya macem kalau sekarang tuh siapa ya, kayak Suga gitu tuh. Oke. Iya. Kalau dulu kan Death Note kan kurus. Dia juga dulunya kurus kok guys. Kayak gue begini cuman karena ya tanda kemakmuran akhirnya perutnya besar. Terus habis ikut cosplay gitu, lo kenapa nggak misalnya ikut kuliah bahasa Jepang kayak atau apa gitu Dan? Akhirnya lo kenapa kuliah yang film itu tuh? Jadi waktu itu kan ya gitulah hidup gua nggak jelas segala macem. Terus ya tiap hari kerjaannya Habisin tidur duit subuh, deh ya. Begadang. bangun siang, makan, nggak jelas terus kayak gitu aja setiap hari. Mungkin orang tua gue juga ngelihatnya jengah juga kali ya. Iya. Akhirnya gue ditawarin untuk kuliah lagi. Tapi terserah jurusannya yang gue suka. Jadi nggak ada pemaksaan harus kesini-sini terserah. Terus gue mikir-mikir apaan yang emang gue suka ya. Gue lagi mikir-mikir terus kayak lagi ngeliat-liat juga kan. Biasanya brosur-brosur atau apa. Ada tuh gue ngeliat, wah film nih, sekolah film gitu kan. Gue sekolah di Next Academy. Sekarang kalau mungkin terkenal SAE. Oh, SAE tuh, dia berubah di SAE tuh. Jadi dia merger gitulah. SAE. Itu di daerah. SAE itu sekarang di ini. Oh, gue dulu di Pejaten. Oh, pindah sekarang. Jadi di Pejaten gue nggak tahu dia kayak jadi studionya sekarang. Oh, nah, oke. ininya sekarang dipindah di mana? FX Senayan. FX Senayan. Nah, FX Senayan. Nah, itu gue di situ akhirnya gue pilih ya udahlah, gue masuk ke situ deh. Gue kayak menarik gitu kan, kayaknya nggak Umur ribet. berapa waktu itu? Umur berapa? 22 tahun. Oh, 22. Oke. 2007 berapa? 23 ya? 23 tahun lah. Iya, 23. Oke. Kayak gitu gue akhirnya gue juga ya udahlah, gue masuk situ kayaknya menarik gitu kan, gue ngeliat gitu kan namanya juga film kayaknya asik nih gitu kan, kuliahnya asik.
kayak nggak ada hitung-hitungan matematika atau segala macem gitu kan, dan pikiran gue begitu gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ya udah masuk, dan ternyata gue salah. Salahnya kenapa? Ada tetap hitungan matematikanya di Untuk multimedia, beneran ada hitungan segala kalkulus gitu macam. maksudnya? Iya, jadi ada ngitung segala macam, terus apa yang dimaksud lo dengan kayak deep of field segala macam itu ada rumus-rumusnya. Oh iya ya. Iya. Ilmu Kalau pasti itu otodidak mungkin lo nggak pernah belajar itu, tapi Enggak. kalau gue belajar. Jadi perhitungan ini kenapa begini, kenapa ada 28, kenapa segala macam, vokalingnya kenapa itu ini, ya? dynamic Oke. range itu semua ada. Hitung-hitungannya ribet. Jadi bukan yang penting Dan- enak dilihat mata gitu ya. Dan dosennya emang bener-bener orang yang pinter, yang sering dipakai pemerintah. Yang lo kalau lo tahu BTS ini buat handphone, nah dia yang bikin. Oke. Masih inget Itu namanya nggak? Pak Patrick Kuatno. Nah oke, itu deh oke. itu yang bisa dapet nilai B aja udah bagus. Dia nggak pernah ada dalam sejarahnya mahasiswa dapat nilai A. Oh, Di oke, dia. oke. B itu udah keren gitu ya. Iya, Lo nilainya? B Oh B, untungnya. oke. Terus apa namanya? Biayanya berapa waktu itu sekolah film saat itu tuh? Gue sampai lulus itu 60 juta zaman itu ya. juta. Total semua tuh? Total ya. Itu Tapi itu di luar ini ya. Kalau lo setiap semester itu kan ada misalkan lo bikin film pendek, lo bikin series atau apalah video klip dan segala macam, iklan dan segala macam, itu lo keluar duit lagi. Untuk sewa-sewa alat gini Sewa ya? alat dan segala macam. Kalau lo mau hire talent segala macam, udah. Konsumsi gitu-gitu ya. Itu beda lagi. Di luar itu. Di luar itu udah 60 juta tuh. Itu berapa tahun? Sekolahnya gue 3 tahun. Oh jadi D3 itu? Itu Ya, gelarnya jatuhnya D3 atau apa? D3 sih jatuhnya. Oke, oke. D3. Terus pas udah pertama nih nyemplung ke sana tuh, tadi lu menikmati kah atau merasa oh ini bener nih yang gue cari nih, kalau sebelumnya enggak? Oh, Bisa dibilang ya. Dan gue bener-bener yang seneng gitu. Gue tiap hari gue semangat. Oke. Nah, terus gue itu di semester 2 itu ada tugas akhir gue bikin video klip. Oke, Nah. semester 2 tuh. Berarti itu tahun pertama dong ya? Tahun pertama tuh. Bikin video klip apaan? Video klip waktu itu gue teman sekelas gue Asmirandah. Oh, Asmira. Kalau yang tahu pemain sinetron itu ada. Nah itu gue. Cantik banget tuh dia. Iya. Dia pengen nyanyi waktu itu. Oh. Dia ngeluarin single. Heeh. Gue yang buatin. Gue jadi sutradaranya gitu. Jadi tugas kuliah buat sekaligus komersil. Langsung ditayangin di TV. Langsung ditayangin di TV. Lah, gokil Langsung juga ya? ditayangin di inbox dulu kan tuh. Segala macem tayangin karya gue tuh. Gue masih semester 2. Masih semester 2. Gue masih semester 2. Gue bikin tuh. Bener-bener ya gue bener-bener cari tahu tuh, aduh gimana tuh caranya segala macem ya kan. Ini kan baru setahun belajar loh. Wah bener-bener gue ya kulik gue bener-bener nggak tidur gue. Bener-bener belajar ngulik-ngulik segala macem, terus kru-krunya sama si Asmiran di hire dari kru-kru sinetron segala macem. Terus gue yang ngatur, jadi gue bener-bener inian gitu. Oh, lu produser atau sutradara? Gue sutradara waktu waktu itu. sutradara Gue waktu itu. sutradaranya. Enggak, dia itu siswa situ juga, siswi juga. Dia mahasiswi situ dulu. Oke. Ya jadi ya udah, terus akhirnya gue buat itu sampai jadi itu udah dengan segala macem kekurangan gue sampai juga minta tolong dosen gue untuk ngeditnya karena waktu itu gue juga masih belum ini banget ya, segala macem. Wah udah sampai itu, dan kameranya gue masih inget banget waktu itu gue pakai langsung kamera F350. Itu saat itu kamera HD, termasuk kamera HD awal. Terus Sony itu dulu kan kamera itu masih SD ya. Ini udah HD, makanya juga card. Gue nggak tahu bagaimana cara capture-nya. Itu bener-bener yang high end banget itu. Itu punya kameranya juga punya dosen gue. Jadi gue nyewa ke dia. Wah itu udah bener-bener udah gue sambil belajar juga gue sama dosen gue untuk cara capture segala macam, terus cara edit segala macam, itu di situ tuh. Bener-bener sebuah ya pelajaran berharga banget. Judulnya apa? Nanti mungkin teman-teman bisa cari di YouTube. Ingat nggak? Pokoknya dia tuh Asmiranda featuring nama bandnya Robin Hood. Oh, oke. Judulnya tuh kalau nggak salah Salahkah Kita, cari aja deh. Lokasinya waktu itu syuting di mana? Di ini daerah Ciracas kalau nggak salah. Jadi ada Perumahan gitu. Dalam studio gue set kayak gitu, gue set gitu. Jadi gue waktu itu tuh labirin gitu set gue. Oke. Ceritanya emang surrealis gitu. Jadi dia di lagunya itu kan kayak ada dua ya pasangan gitulah, cowok cewek. Terus habis itu dia tapi kayak mereka saling mencintai gitu, tapi kayak sebuah hubungan yang itulah. Akhirnya gue bikin idenya tuh mereka saling mencari di labirin kayak gitu.
Itu ide gue tuh. Akhirnya gue bikin kayak labirin gitu, mereka saling mencari gitu. Itu ide ceritanya udah ada timnya sendiri waktu itu? Enggak, gue juga. Oh, itu juga ide ya? gue juga idenya. Ide gue. Nah, jadi gue emang banyak banget dong ini. Iya, karena dulu dosen gue juga gitu, gue ngajarinnya lo dengerin sebuah lagu, lalu lo interpretasi sendiri bagaimana ini menjadi sebuah visual. Gitu, belajarnya jadi begitu dulu. Dengerin lagunya sih. Dengerin lagunya terus bagaimana, terserah lo memvisualkan bagaimana, kan setiap orang berbeda-beda. Ya kan? Setiap orang berbeda. Gue memvisualkan seperti itu gitu. Jadi kayak dia lagi ada di labirin segala macam, saling mencari gitu kan. Cowok sama ceweknya gitu mencari gitu. Tapi nggak ketemu-temu. Tapi akhirnya mereka ketemu, tapi udah gitu hilang. Oke. Kayak hanya sebuah mimpi aja begitu cewek gitu. Oke. Jadi tahun pertama langsung buat video klip, terus habis itu buat apa lagi? Nah udah tuh. Nah dari situ kan, dari pengalaman itu gue udah buat video klip, terus akhirnya wah kayaknya emang menarik nih. Akhirnya gue kuliah sambil kerja. Oh langsung kerja loh? Ya, jadi gue cari-cari tahu juga udah masuk langsung nyebur ke industri itu, sekaligus gue sambil belajar, gitu kan. Ya akhirnya gue ngikut-ngikut, ada yang bikin video klip segala macam, ada yang bikin waktu itu kampanye SBY. Oh, nah itu gue belum presiden tuh ya? Presiden tuh gue bikin waktu itu, wah itu kan kalau namanya kampanye ya, kampanye itu kan misalkan dia menaikkan satu kampanye nih, dia kan cepet ya, misalnya wah kayak lagi ini nih tim kreatif kampanyenya, dia langsung oke, besok syuting, besok edit, besok selesai, besok presentasi depan presiden. Gila, gue gak mandi 3 hari presentasi depan presiden pusing gak mandi loh. Iya. Berani-beraninya loh, gue aja cuma berani gak mandi depan mereka nih. 3 hari lo gak tidur, bayangin gimana gitu. Gue udah yang lo ketemu Pak SBY ngawang jadi? SBY, gue ketemu Pak SBY. Di istana? Apa? Di istana? Apa Jadi dulu tuh dia kan partai Demokrat ya. Partai Demokrat tuh di Rawamangun itu ada kayak ininya lah. Oh, oke. Base campnya gitu. Itu udah jadi presiden apa lagi? Kan SBY kan yang kedua kan? Oh, ini yang kedua. Oh, untuk yang selanjutnya gitu. Iya, selanjutnya. Dan alhamdulillah menang tuh kan SBY. Kalau boleh dibocorin budgetnya sekitaran berapa Don untuk kampanye gitu Don? Oh, kalau kampanye gue nggak tahu. Iya, kalau video gitu itu waktu itu gue berapa ya waktu itu ya? Mungkin sekitar 30 juta lah. Oh, kecil ya? Zaman itu. Oh iya, zaman itu ya. Gue inget nih budgetnya sekarang ya. Jadi mungkin kayak 100 juta sekarang kali mungkin ya. Kali ya. Lu dapat sekitaran inget? Enggak kecil sih, gue 3 juta lumayan sih. Oke, lumayan ya. Ya lu juga waktu itu kan masih siswa ya. Jadi masih oke-oke aja. Masih oke lah. 10%-nya lah ya gue dapat lah ya. Ya masih oke lah. Masih buat jajan-jajan, buat ini. Terus yang kalau video klip siapa ya? Video klip ada beberapa sih. Ada beberapa band. Ada band gede nggak waktu itu? Band gede siapa ya? Gue pernah. Kalau waktu itu sih belum sih. Gue kebanyakan waktu itu kalau nggak salah band-band Naga Suara. Tuh kan Naga Suara tuh kan. Nah itu gue banyakan itu tuh. Dulu tuh Naga Suara tuh. Tapi bukan band gedenya. Gue kalau band gede setelah gue selesai kuliah baru gue nanganin band gede. Oke. Gitu. Jadi langsung nyemplung. Itu digaji bulanan atau apa? Yang lo sambil kuliah itu? Wah sambil kuliah waktu itu gue jatuhnya digaji sih. Oh gaji bulanan. Status sebagai seorang? Jadinya ya pegawai part time ya jatuhnya. Iya, apa namanya bagian apa? Jadi. Oh gue jadi. PMK atau apa? Sebenarnya kantor itu ya kalau hari biasa gue jadi editor. Oh editor. Tapi kalau syuting ya gue jadi ya kadang jadi asisten sutradara. Kayak gitu. Jadi lu hariannya ngedit gitu ya? Ngedit, gue ngedit. Ngeditnya kebanyakan apa? Kalau nggak salah lu pernah ngedit sinetron dah lo, sering cerita kejar tayang gitu-gitu. Ya, itu mah tapi setelah kuliah itu setelahnya tuh? Setelah. Oh, pas saat kuliah gue belum pernah. Gue belum sinetron dan segala macam itu gue belum. Oke, terus lulus 3 tahun. 3 tahun terus lulus. Buat tugas akhirnya apa? Tugas akhirnya film. Film panjang. Gue bikin film panjang, ya. Durasi? Durasinya 1,5 jam kalau nggak salah. 1,5 jam. 100 menit lah. Temanya apa? Temanya itu namanya tuh judulnya Sepeda Yangkung. Jadi Sepeda Yangkung. Jadi ada anak, dia tuh punya kakek, dia hidup sama kakeknya. Kakeknya itu tukang benerin elektronik lah di kampung gitu kan. Terus dia kakek itu punya sepeda gitu. Sepedanya itu sering dia pakai buat ngantar koran atau berangkat sekolah segala macem. Terus abis itu one day kakeknya itu
dia kan ngutang gitu, jadi miskin gitu, dia ngutang sama rentenir. Oh sampai didatangin debt collector, digebukin segala macam gitu kan, pokoknya harus bisa bayar lah gitu kan, karena mau diambil juga apa, dia juga miskin gitu kan, dan dia takut itu dijual itu sepeda, sama dia dijual di sepedanya, dapat duit, bayar, tapi kakeknya malah marah, karena itu sepeda itu dia dapat dari sahabatnya dulu, jadi itu sebenarnya sepeda kenang-kenangan gitu kan, dia dapat satu dulu saat perang. Nah di situ gue bikin adegan perang. Wih, serius? Serius, sumpah. Gue bikin di Sawangan. Di Sawangan? Sawangan, ilalang-ilalang gitu ya? Bom segala, beneran. Ada bom segala? Bom, gue bikin. Pakai apaan lu buatnya? Pakai, ya itu jadi emang hire emang orang yang apa bisa bikin itu. Oh, special effect. Profesional special effect. Buat bikin bom, beneran bom. Bener satu, tapi itu satu tag semua ya. Jadi udah kita set itu bener-bener lama. Itu kita buat satu scene aja udah berapa lama buat itu kita. Jadi udah ini set gini, udah kamera di mana segala macam, udah jedar gitu, udah beneran semua. Itu lu keluar duit berapa waktu itu buat tugas akhir tuh? Tugas akhir kelompok atau? Kelompok. Jadi gue satu angkatan, karena kalau kita pisah-pisah kelompok nggak kuat. Jadi iya, satu angkatan. Ada bom kayak gitu. Tapi juga satu angkatan gue waktu itu cuma 20 orang. Dikit lah. ya? Nggak banyak. Ya nggak banyak, Iya. ya kan? Cuma 20-an orang gitu. Nah kita patungan tuh semua buat bikin itu. Budgetnya 100 juta kalau nggak salah. 100 juta, jadi patungan itu 20 orang Ya. tuh ya. 5 juta deh kisaran tuh. Ya gitu kan, main juga tahun itu kan. Iya. Kayak gitu ya udah. Kayak itu bener-bener bikin gitu. Wih, keren. Ada nggak di YouTube? Gak tahu diupload di YouTube apa enggak ya? Gue lupa deh. Terus itu sampai kita itu semuanya tuh sampai kita audisi band buat ngisi soundtracknya. Oh, sampai ada audisi gitu. Sampai gitu. Jadi bener-bener temen ya? Apa? Jadi udah kayak film beneran ya? Jadi kayak bukan film temen. beneran, kita kayak proses film beneran gitu. Oh. Dan kita casting segala macem ininya. Orang-orangnya terus sampai band kita. Jadi ininya apa? Emang soundtracknya emang inian. Salah satu ininya kalau lo mungkin kenal Aska, lo tau nggak Aska dulu? Ada yang namanya sound design itu kita salah satu itu dia. Sekarang tuh jadi Mike namanya dia. Salah satu apa produser musik ya. Nah itu kita pakai sound designernya dia sound designernya kayak gitu. Oke. Seperti Terus itu. abis lulus itu tugas akhir kelar, lo lanjutnya kemana? Gua lanjut waktu itu gue ikut dosen gua. Syuting horor. Dulu kalau ada di Trans 7 kalian namanya acara horor. Horor itu benar-benar horor Trans 7. Horor itu sebuah sketsa. Itu sketsa satu episode itu ada 2 sketsa biasanya. Jadi 15 menit horor tentang horor. Enggak lucu gitu, bukan lucu. Horor. Oh, horor. Horor, benar-benar horor. Oke. Dulu tayang dulu. Itu sebelum horor dilarang di TV ya. Kan sempat dilarang tuh, ya kan. Sebelumnya tuh masih bisa tuh kita. Gue dulu di awal tuh langsung gue jadi clapper dulu. Oke, kayak yang tadi. Kayak tadi si tuh. Wawa tuh lakuin tuh. Lu sempet jadi begitu juga tuh. Iya. Oke. Gue jadi gitu kan gue ikut. Ya udah gue jadi itu. Gue beberapa episode gue ikut, gue bener-bener gue perhatiin semua bagaimana cara mereka membuat produksi itu gitu kan. Horor gitu kan, jatuhnya kan film pendek gitu ya. Film pendek horor itu gue perhatiin segala macam. Wah itu bener-bener pelajaran berharga banget lah. Kayak gitu. Dan yang kerja di sana kan bener-bener yang profesional gitu. Mereka nggak melihat gue sebagai anak baru gitu terus yang akhirnya diayomi gitu, enggak. Kalau zaman dulu ya, gue nggak tahu sekarang ya. Mungkin kalau sekarang nggak begitu lah. Tapi kalau zaman dulu tuh sampai semua kata-kata binatang tuh keluar. Gue nggak tahu apa-apa gitu. Gue bukan asisten sutradara, misalkan gua ganti scene ya, ganti scene gitu kan. Oke, ganti scene, gitu. Kan mereka nggak tahu kan, misalnya bagian kamera gitu mereka nggak tahu. Oke, pindah kemana, scene kemana, ya kan? Dia ngelihatnya gue yang biasa sama asisten sutradara, karena kan biasanya asisten sutradara tuh, clapper itu ngikut ke asisten sutradara gitu. Jadi gue clap itu tugasnya gue selain clap, gue juga nyatat adegan, ikut ke asisten sutradara. Jadi asisten sutradaranya waktu itu kemana gitu, terus gue yang ditanya, kemana abis ini pindah? Gue bingung, kemana ya? Wah, udah keluar tuh, semua kata-katanya tuh, goblok lu, gitu lah udah semuanya. Teman gue nggak sakit hati, gue pikir, oh iya ya, gue kenapa, gue harus tahu,
Gue harus tahu kan ini pindah kemana, ini pindah kemana. Walaupun gue cuman seorang klepper, gue harus tahu ini apa yang gimana schedule syutingnya dan segala macam, gue harus tahu gitu. Akhirnya oh ya udah, gue cari tahu segala macam kayak gitu. Makin memperdalam gitu ya. Bahkan kayak sederhana aja nih, misalnya ngeklep kayak tadi nih gitu segala macam, gue tiba-tiba udah ngeklep asal aja. Tapi ini adegannya misalkan dia close up gitu kan, fokus sini, terus gue di depan nih, ya nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa. Harus lo tempelin depan. Itu bisa gue ditimpuk timpuk lo. Dia kan objek fokus ya, oh iya. Oh gue belajar, oh gitu ya harus ini kayak gitu. Oh deh. Bukan harus kameramen yang ganti fokus gitu? Enggak. Jadi belum nggak mau, dia nggak mau gue. Ditimpuk rokok gue, lu yang mundur. Oh iya. Wah kayak gitu deh. Keras banget. Keras banget. Kalau lo baper udah selesai. Mentalnya tuh harus mental jadi, belajar banget harus iya. Jadi gue dari situ gue cuma mikir, oh berarti gue harus siap nih, harus belajar gini segala macam. Dari situ mental gue ditempa. Gitu. Akhirnya gue buat itu berapa episode, terus gue nggak mau dong selamanya gue jadi klepper. Bayarannya berapa waktu itu? Murah banget lah. Gue cuman 500.000 saat itu. Iya. Terus habis itu akhirnya gue mikir kan, wah gue nggak bisa kayak gini terus, gue mau berkembang. Gue kebetulan suka film horor gitu kan. Gue suka film horor, gue sering nonton film horor gitu, berbau-bau mistis gue suka lah gitu. Gue punya banyak banget ide gitu kan. Akhirnya gue bilang sama produsernya. Nah kebetulan waktu itu jadi dia kekurangan. Dia kekurangan naskah gitu. Selain kekurangan naskah, dia juga kekurangan naskah yang bagus buat ditayang gitu. Jadi ada beberapa naskah, jadi dia tuh meng-hire beberapa penulis naskah, penulis gitu, tapi dia ngeliat juga wah nggak memungkinkan diproduksi, atau nggak wah jelek gitu kan, ini enggak. Akhirnya gue menawarkan, gue mau dong nulis, udah tawarin, oh udah silakan coba tulis. Akhirnya gue nulis. Lo menawarkan diri? Gue menawarkan diri. Bukan ditanya gitu. Gue menawarkan diri. Gue punya beberapa ide gini, gue boleh nggak gue nulis? Akhirnya produser bilang, oh yaudah silakan, nanti tunjukin gue. Akhirnya gue nulis waktu itu gue nulis skenario segala macam, udah gue tunjukin, dia ngeliat dan oke, bagus, udah diproduksi. Terus habis itu gue jadi naik pangkat, gue jadi asisten sutradara sekaligus gue supervisor skrip. Jadi lo yang tadinya seorang klepper ngajuin diri sampai akhirnya jadi supervisor skrip. Ih gokil. Jadi segala skrip yang masuk itu melalui gue. Jadi gue yang menentukan, oh ini bisa nih tayang. Oh ini enggak nih, kurang bagus segala macem gitu. Jadi ya akhirnya gue tuh yang nyortir segala macam. Sekaligus gue juga nulis gue nulis skrip segala macam sampai. Jadi itu emang kita sekali syuting itu biasanya itu gue lupa 3 hari apa 5 hari syuting gitu lah ya. Jadi setiap ini harus ada, kita punya beberapa stok episode gitu. Jadinya mau nggak mau kan setiap syuting itu, jadi misalkan kita syuting di rumah sakit nih, yang cerita semua yang berhubungan sama rumah sakit itu diambil semua, jadi kumpulin semua gitu. Gitu ya. Kalau kurang itu gue yang bikin skrip di tempat langsung syuting. Langsung wah kurang nih gitu kan, kata sutradaranya, kita perlu ini lagi nih, sayang nih ya kan, masih ada waktu, kita harus syuting tapi nggak ada cerita. Gue langsung buat gue buka apa ya gitu segala macem, langsung ini. Harus segitu gesitnya tuh ya? Harus gila kayak gitu. Jadi harus mikir apa ya gitu, dengan harus mikirin kejadian ini dan nggak boleh ribet-ribet. Jadi bukan sekedar lo punya ide, lo nulis, enggak, lo harus mikirin apa ini gitu adegannya ya? Di sini. Gimana gue cara bikin adegan cuman 1-2 tempat doang. Bikin cerita di 1-2 tempat doang gitu. Kamera nggak banyak berubah karena berhubungan dengan waktu. Karena lo kan waktunya kan terbatas kan. Lo pindah dari sana ke sini emang kelihatannya gampang kayak pindah aja, enggak, settingnya segala macam kan lama. Ini kayak gini tadinya lama kan? Lama, betul. Iya itu kayak gitu. Lo harus mikirin kamera yang berubah. Tapi gimana lo caranya bikin cerita baru? Sampai kayak gitu. Keren tuh nulis skripnya, bener-bener lo cara ininya lo dapat idenya dapat dari mana? Banyak, gue banyak baca buku gitu kan. Jadinya gue beli tuh buku-buku di Gramedia tentang horor. Gue sampai riset seluruh setan di Indonesia.
Jadi gue tahu semua. Gue riset gue cari tahu semua deh setan. Jadi nggak cuman kuntilanak pocong doang. Gitu kan banyak lagi ada Banaspati atau apalah gitu kan, terus ada macam-macam gitu kan. Sampai urban legend gitu segala macam. Gue cari tahu terus gue jadiin cerita. Jadi yang namanya referensi itu penting banget ya. Penting. Jadi ya biar saat-saat kayak gitu lo butuh ide, karena lo banyak baca, banyak nonton gitu ya nonton juga segala macem, jadi harus ini benar-benar kayak gitu. Terus abis jadi penulis skrip itu, jadi supervisor, lanjutnya kemana berkembangnya? Nah itu gua itu sampai berapa, pokoknya sekitar 80 episode lah gua. 80 episode? Nah, 80 banyak episode. banget itu. 80 episode, selesai tuh. Selesainya ini kocak nih. Jadi meeting kan gue sama Trans 7-nya gitu kan. Jadi sebelumnya tuh orang Trans 7 bilang, Mas, tolong bikin tapi jangan serem-serem. Kan gue bingung ya. Batasan nggak serem tuh gimana gitu kan. Sementara kita bikin itu pasti harus yang serem bang. Serem dong. Iya kan. Iya ternyata kita tuh ternyata rating horor itu turun. Bukan karena banyak yang nggak suka. Karena itu kan emang sebenarnya tayangnya malam ya. Ya kan tayang malam. Orang cuman baru ngeliat intronya bisa pindah TV ketakutan. Karena saking takutnya tuh. Jadi nggak ditonton gitu kan. Segala macam cuman sedikit gitu yang berani yang nonton. Akhirnya turun. Akhirnya selesai. Segala macam. Jadi bukan karena nggak bagus enggak gitu. Tapi makanya dia minta dia minta seramnya dikurangin. Cuman gue bingung kan. Gimana caranya gitu kan. Sampai aneh-aneh lah ada yang bikin kambing jadi-jadi. Lu bayangin kambing jadi-jadian ya, orang ketawa yang ada bukan serem. Waduh kambing jadi-jadian apaan sih gitu. Sampai yang rusak lah, terus habis itu akhirnya ya udah selesai tuh gua bikin tuh. Habis itu gua lanjut, waktu itu gua bikin namanya tuh sinetron kejar tayang namanya dulu. Sinetron kejar tayang. Itu judulnya maksudnya? Judulnya, ya akhirnya itu tentang apa ya? Itu tentang ceritanya di sebuah PH itu yang bikin dia situasi komedi gitu, itu situasi tentang di PH. Pokoknya itulah konflik antar ininya lah gitu, pegawainya gitu, tapi komedi kayak gitu. Terus ya udah itu gue bikin itu. Beda genre tuh dari horor jadi komedi gitu ya? Ya. Sampai berapa gitu terus akhirnya sampai satu waktu gue ditawarin kerja di sebuah PH yang baru terbentuk lah gitu, namanya Haji Production, sekarang udah nggak ada. Tapi Haji Production itu dulu terkenalnya rental alat TV itu pasti rental di mereka gitu, cukup besar. Itu Haji itu orang-orang trans 7 segala macem tuh semuanya sampai RCTI dan segala macam itu pasti di situ. Rentalnya. Sorry. Sebelumnya gue ini ikut ada film juga, film dosen gue, judulnya Savana dulu. Film tayang di bioskop. Itu gue di Garut. Sebagai apa lo? Gue waktu itu sebagai apa ya? Gue selain asisten editor, gue juga BTS dulu, behind the scene. Behind the scene-nya. Gue jadi director behind the scene. Nah, behind the scene ini bukan sekedar behind the scene ya. Ini behind the scene ini untuk tayang di TV. Ya, jadi kalau dulu itu behind the scene ini sebagai marketing promo filmnya. Ya, jadi yang gue buat ini nantinya bakal tayang di TV. Jadi tayangan di TV jadi ya? buat mempromosikan filmnya. Ini ada film ini, diliatin behind the scene-nya segala macam biar orang-orang tertarik gitu kan. Nah itu tuh gue di Garut Selatan itu selama 2 minggu. 2 minggu tuh produksi. Itu bener-bener di Garut Selatan kan panas banget ya. Gue di sana sampai hitam gue. Bener-bener syuting di luar gitu. Itu kalau produksi film gitu sebagai tadi lo sebagai director behind the scene itu dapatnya kisaran berapa Don? Makin gede lagi dong pastinya kan? Lumayan sih gede. Cuman gue lupa berapanya sih, tepatnya berapa itu lupa gue. Oke. Ya lumayan lah. Tapi gitu. Kerja 2 minggu bisa untuk hidup berapa lama dah kira-kira? Berapa ya? Ya mungkin ya lumayan lah buat gue. Ya kayak ibarat kata orang yang baru lulus gitu kerja gitu kan. Untuk mungkin 3 bulan gitu kali hidup gitu lah. Bisa buat 3 bulan hidup tuh? Cuman syuting 2 minggu tuh? Iya. Jadi lu nggak usah nyari kerja deh tuh ya kalau emang nggak mau kerja gitu. Widih, lumayan juga. Lumayan lah waktu itu. Oke, terus yang kerja di HJ abis itu? Abis itu ya kerja kan, akhirnya gue jadi di situ. Gue kerja di situ
editor. Iya, yang lo editor sinetron itu tuh. Nah iya itu gue di situ produksi banyak tuh. Sebenarnya sih ya itu hari-hari gue biasa editor. Tapi kalau misalnya ada produksi, gue bisa jadi sutradara, gue bisa jadi DOP, segala macem gitu. Kayak gitu loh. Itu benar-benar juga sama. Ya makanya kenapa lo tahu kan akhirnya gue single fighter. Karena gue pernah merasakan semuanya. Oke. Kayak gitu. Jadinya gue buat macam-macam. Ada buat FTV waktu itu, FTV itu gue banyak. Terus habis itu kayak acara masak-masak segala macem. Oh, beralih nih ke acara masak-masak juga Iya, ngerjain FTV gitu ya? masak-masak segala macem itu semuanya gitu. Oh, yang waktu sampai kita ngerjain si Niki Tirta itu ya, salah satunya kayak gitu kali ya? iya kayak gitu. Itu dulu gua pelopor tuh untuk bikin acara TV pakai kamera DSLR. Dulu belum ada. Kalau bikin acara TV pasti minimal itu lo pakai macam NX gitu kan, segala macam nggak ada yang pakai DSLR. Akhirnya tapi gue pertama kali tuh, gue buat gitu biar apa? Biar gue dapet sinematik ya kan, segala macam. Gue buat gitu segala macam. Waktu itu gue tayang di Kompas TV. Oke. Nah, udah tuh waktu itu Kompas TV masih bagus-bagus tuh acaranya tuh. Mereka maunya yang berkualitas doang. Nah itu tuh akhirnya gue buat acara begitu. Nah, dari situ tuh akhirnya tuh yang tadinya misalnya acara kayak dulu tuh ada tuh apa yang cewek yang toge apa sih koki itu tuh di Trans tuh. Iya. Nah itu chef apa sih namanya tuh dulu seksi tuh gitu seksi kan. itu kan itu kan cuman ya lah kamera gitu doang gitu kan. Akhirnya beralih juga tuh mereka tuh jadi pakai itu kayak gitu tuh pakai DSLR sampai sekarang kayaknya orang-orang akhirnya pada pakainya yang kamera-kamera DSLR kayak gitu. Tuh tapi lu berarti bukan kerja di Kompas berarti kan? Lu buat tayangan yang dibeli sama mereka? Dibeli sama Kompas. Oh, kalau kayak gitu nilainya berapa kisarannya? Waktu itu untuk acara masak ya? Iya. Untuk acara masak itu satu episode 20 juta. Satu episode 20 juta? Itu berapa 10 tahun yang lalu lah ya. Oke. Lumayan mungkin lah kayak gitu. sekitar 40 jutaan lah ya. Iya, jadi tapi kita sekali syuting untuk 3-4 episode seharian. Jadi lu neken budget di situ. Oke, seharian dapat 4 episode dijual masing-masing 20. Produksi saat itu biayanya sekitar satu hari itu? Satu hari misalkan ya satu episode itu 20 juta doang. Ya itu kan jualnya. Oh, jadi biayanya 20 juta, jadi untungnya 20 itu benar-benar juta. parah banget itu. Kita neken jadi minim kru. Ya itu gara-gara pakai DSLR itu kita minim kru. Segala macam. Semuanya tuh jadi banyak yang double job tuh. Kayak gitu tuh. Itu makanya mungkin sejak itu juga akhirnya banyak yang mini kru gitu. Kalau enggak mah tadinya tuh kayak kita pernah bikin FTV ya di Taman Bunga. Zaman itu tuh minimal itu untuk buat FTV itu pakai kamera D35 atau enggak D50. Lampu-lampunya, Brand apa tuh D35? Sony. Lampu-lampunya Ari segala macam. Pokoknya harus bawa mobil box gede-gede lah. Sampai 2 mobil box buat alat gitu segala macam. Nah, kita syuting tuh waktu itu di Taman Bunga. Kita pakai DSLR doang. Ininya zoom colok di boomnya colok di zoom. Kayak gitu. Tapi masih terpisah ya. Jadi nanti kita sync di Oke. Audio sama visualnya beda gitu. Gitu kan. Udah pakai itu tuh. Cuman pakai itu doang. Kru-kru yang di sebelah gitu pada ngeliatin, lu syuting apaan kayak gitu kayak main-main gitu kan. Ternyata enggak, ini kita syuting FTV juga, cuman dia waktu itu dibikin FTV untuk SCTV kalau nggak salah. Gua untuk Antv. Gitu kan. Udah iya beneran gitu. Dilihat jadi mereka sambil nonton. Oh kayak gitu ya. Sekarang cuman kayak gini doang, gampang. Habis misalnya oke, kita pindah set, udah set selesai. Mereka pindah set, lama masukin dulu. Segala macam pindah. Kayak gitu. Oke. Makin ringkes gitu ya. Makin ringkes tuh lama-lama gitu kan semuanya. Ya udah akhirnya ya udah dari situ makanya kenapa kita bisa neken budget banget dari situ gitu. Kebetulan waktu itu owner gue tuh dari Australia. Dari Australia, ownernya ada yang dia juga punya partner itu dari orang Australia, orang Selandia Baru. Dan orang Selandia Baru ini dia DOP-nya Lord of the Ring. Kan Lord of the Ring. Nah itu. Kan di Selandia Baru tuh dia syutingnya kan. Nah dia DOP-nya nih. DOP-nya. Nah itu gue belajar banget sama dia. Kayak gitu. Bahasanya Inggris dong. Iya, selalu bahasa Inggris. Ya itu gue setiap hari belajar. Gue ini bahasa Inggris ngomongnya. Penting banget jadi bahasa ya. Hanya buat teman-teman PK kan masih pada bahasanya masih
bahasa Citayam, bahasa Bojong. Iya. Gitu. Karena kantor gua itu punya cabang di mana-mana. Ada di Australia, ada di Singapura, ada di Hong Kong. Itu Oke, kantor gua itu. Jadi semua terhubungnya semua pakai bahasa Inggris. Makanya gue juga sering dapat job-job dari luar. Gue makanya pernah gue bikin buat MTV, Channel V, segala macam. Ngapain? ESPN, bikin acara. Oh. ESPN. Tayangnya di sana. Ya tayangnya internasional. Wih, gokil. Iya. Apa salah satu contoh ininya? Pernah gue bikin ada namanya Soundcheck Indonesia, tapi ini tayangnya untuk seluruh Asia ya. Soundcheck Indonesia tuh beberapa artis-artis Indonesia di interview, terus mereka ngeband apa akustik gitu kan. Itu gue bikin. Itu yang tampil itu Raisa, Afgan, Niji, terus siapa lagi ya? Niji, Fade to Black, lupa gue ada berapa udah lah. band-band nama penyanyi Ya, besar deh ya namanya. besar ya. gitu kan. Nah dari situ kan gue kenal juga gitu kan. Akhirnya ya udah tuh buat bener-bener gue buat acara untuk TV luar dan itu bener-bener mereka punya standarnya sendiri, SOP-nya standar tersendiri. Contohnya apa? Misalnya? Kayak editingnya aja, audionya harus 12 channel. Oke. Lu mixingnya harus beda-beda. Ini sama dia gambarin, ini begini, ini harus begini, yang ini begini. Ini settingan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gue dikasih contoh video klipnya Coldplay, kayak gitu kan. Adele segala macem yang mereka yang ini kayak gini file aslinya loh. Gue dapat file bener-bener file aslinya gitu. Jadi bukan yang downloadan YouTube, enggak, file aslinya yang gue dikasih sama mereka nih. Contohnya begini, harus bikin gini. Kayak gitu. Ribet, file mentah gitu banget. Jadinya dikasih lihat ya. Iya, file mentah gitu loh dikasih. Iya. Ini kayak gini. Jadi bener-bener kalau luar itu bedanya sama Indonesia, mereka punya SOP-nya sendiri gitu. Kalau Indonesia kadang-kadang even TV pun nggak terlalu, kecuali RCTI ya. RCTI itu ribet. Gue kalau bikin acara untuk RCTI itu ribet banget karena mereka punya SOP sendiri. Tapi kalau misalkan yang lainnya RCTI sama SCTV ribet. Tapi kalau kayak Antv, Global TV segala macem, Trans itu nggak terlalu sih. Saat itu Saat itu masih slow aja gitu. Tapi kalau RCTI wah ribet. Lo sekalinya salah dibalikin. Jadi dulu gue kalau tayang TV itu harus pakai VHS dulu. Oh, masih pita gitu jadi. Iya, jadi bukan kirim hard disk itu nggak ada dulu. Jadi lo masukin. Jadi setelah selesai jadi lo di editing, itu lo copy ke VHS, copy baru kirim. Oke. Gitu. Walaupun udah digital zamannya. Udah digital, tapi kan TV belum digital. Oke. Zaman dulu masih pakai VHS semua. Dan itu harus kalau TV itu lo harus ngelewatin lembaga sensor dulu. Jadi lo pas selesai gitu, jadi lo kirim dulu sensor. Lulus gak lo? Lulus sensor baru lo kirim ke TV. Nanti ada QC-nya lagi, quality control lagi, baru habis itu bisa tayang. Oke. Jadi ada beberapa step memang untuk itu. Terus kalau itu kan yang dulu-dulu tuh lo jadi sempat kerja di suatu high production gitu. Terus perkembangannya kemana udah sampai yang lo sekarang ini lo? Jadi waktu itu gue selama 6 tahun ya di HJ itu ya. Akhirnya jadi gue tuh dulu tuh emang agak suka bandel. Jadi gue walaupun gue jadi pegawai tetap, gue suka side job gitu ya. Kan, side job gitu kan. Tapi kan dulu gue posisi gue paling masih cuman jadi head editor segala macem gitu kan, nggak tanggung jawabnya nggak terlalu ini, ya kan. Akhirnya lama-lama gue di sana gue naik nih promosi, walaupun gue sebenarnya nggak mau, tapi gue jadi dipromosiin gitu kan. Jadi associate producer, akhirnya jadi produser. Masalah gaji gue naik, tapi gue nggak bisa side job. Oh iya. Gitu. Makanya gue suka cuti-cuti tuh waktu itu. Gitu kan, dulu kan kita pernah kan ke kemana tuh? Ke Pulau Seribu gitu kan. Masih kerja? Masih itu. Gue diteleponin, matiin segala macem. Wah akhirnya gue sering kayak gitu. Akhirnya dimarahin lah gitu kan sama bos gue segala macem. Akhirnya tapi gue perhatiin kok kayaknya lebih enak gue jadi freelance. Nyari project sendiri gitu ya. Iya gitu. Dan kebetulan gue udah punya koneksi gitu kan. Ada beberapa, maksudnya gue punya koneksi, punya kenalan ya karena gue kerja di HJ itu gitu kan. Gue udah punya ilmu yang cukup. Akhirnya gue memberanikan diri tuh. Gue keluar
dari HJ. Ya itu. Nah sejak itu akhirnya gue freelance. Oke, jadi freelance tuh macem-macem deh tuh ya ngerjain project deh ya. Macem-macem, udah dari yang receh kayak wedding gitu kan, sampai yang besar-besar juga, iklan segala macem, itu gue buat. Iya, waktu itu iklan BBM. Iklan BBM, iklan Gojek, iklan Samsung, iklan Susu apa waktu itu pernah juga? Frisian Flag. Nah, ya susu itu Disney sebenarnya. Oh, Nah itu Disney juga parah juga tuh, kalau kerja sama Disney itu, lo bener-bener punya arahan branding yang mereka gitu kan, karakter waktu itu karakternya incredible kan, incredible. Nih lo kalau mau ada ini tokonya begini harus begini, warnanya ini harus segini ya, jangan yang begini itu semua ada arahannya, ribet banget. Mereka karena mereka tuh Disney itu mikirin banget soal namanya branding gitu, jadi lo nggak bisa asal. Misal, oh yaudah gue mau bikin misalkan iklan Incredible terus orangnya tiba-tiba yang jadi Incredible ngasal lo bikinnya gitu, nggak bisa sama dia. Ketat deh ya. Ketat banget untuk bikin kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Itu benar-benar juga salah satu pengalaman berharga juga tuh gue. Kerja ya salah satu impian lah, karena gue juga suka sama Disney kan. Dari dulu gue suka sama Disney, tapi akhirnya gue dapat kerjasama Disney, terus Marvel sama pernah juga gue sama Marvel. Itu juga salah satu impian juga untuk Marvel. Terus gue beberapa juga pernah kecimpung sama film-film Hollywood ya, kayak kura-kura ninja tuh. Oh, Turtle. Teenage Mutant, Harry Potter. Terus jadi apanya? Jadi gini, kalau mereka kan semua kan bayangin CGI kan. Iya. CGI itu pengerjaannya lama. Ya kan? Transformers aja itu lu ngerender 6 bulan. Render doang. Ngerender 6 bulan. 6 bulan. Padahal itu udah pakai render farm ya. Render farm itu komputer banyak. Jadi di mereka ada satu ruangan isinya komputer semua. Untuk ngerender satu. Nggak ada orangnya? Nggak ada. Jadi makanya kalau lo perhatiin kalau sering-sering ya baca credit title segala macam, itu render farm itu ada pasti ada. Nah, itu untuk ngerender. Itu untuk satu itu aja bisa 6 bulan. Lo tau film Monster nggak? Monster. Itu satu frame ya, satu hari. Ngerendernya satu frame. Satu frame ya, satu frame 1 detik gitu atau yang enggak dong. 1 detik ada 25 frame. Detik gitu, 25 detik itu 1 hari itu ya. Gokil. Gitu, kayak gitu. Karena banyak itu kan kayak bulu-bulunya kayak segala macem. Itu rendernya lama banget itu. Nah, Monster Inc. Monster Inc. Monster Inc. Oh itu. Ngerender 1 frame 1 hari. Iya, itu. Nah, itu kan mereka kan itu kan banyak kan ya. Pengerjaan segala macam, CGI segala macam. Itu mereka nyebarin. Jadi bukan cuman misal kayak Pixar gitu, cuman si Pixar doang, mereka subcon lagi dan nyebar ke beberapa ya gitu, ada ke Singapura, ke Indonesia juga gitu kan. Jadi kebetulan gitu kan ada Indonesia bikin satu shot doang, palingan satu shot ini untuk bagian yang sini itu orang Indonesia. Jadi kalian pikir film Hollywood itu nggak ada orang Indonesia, itu ada. Ada. Orang Indonesia terlibat juga ya. Misal kalau lo pernah nonton film 42 tentang baseball, yang bikin stadionnya itu ada berapa episode itu orang ini, teman gua. Betul, gua waktu itu juga terlibat gitu. Dia yang bikin ininya gitu. Jadi kita bikin stadion. Jadi kalau main baseball gitu kan, film olahraga gitu kan, itu stadionnya nggak beneran. Jadi green screen doang. Penontonnya juga nggak beneran. Oh, mereka nggak syuting di stadion kayak gitu? Enggak, mahal lah. Jadi bikin sendiri. Dia bikin, abis itu pakai CGI, stadion, udah kayak gitu. Jadi teman-teman yang lagi PKL di jurusan multimedia mah peluangnya gede banget ya ke depannya. Gede. Ya. Kalau karena kan ya dunia ini kan yang berhubungan audiovisual tuh emang pasti diperlukan ya. Sekarang semua perusahaan juga siapa sih yang nggak pakai itu kan? Buat marketing mereka segala macam ya. Kayak gitu. Gokil. Nih Don, kita ngobrol-ngobrol udah hampir sejam. Nanti kalau ceritain lebih jauh sih bakal panjang. Itu masih setengah perjalanan gue. Ini mungkin nanti kita simpan untuk selanjutnya karena mereka juga harus pulang. Kita kasih kesempatan nih teman-teman buat bertanya. Siapa tahu ada yang kepo tentang dunia perfilman nih ke Mas Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erdian. Saya mau nanya, apa yang diperlukan oleh kita nih anak-anak yang baru mau terjun ke industri seperti abang, biar nggak kaget sama kultur di industri itu, dan biar nggak ngedown juga pas baru-baru. Yang pertama yang pasti mental ya. Mental harus siapin. Mental tuh maksudnya gini. Lo harus mikir, lo terjun ke dunia ini, maksudnya ke industri ini,
karena apa gitu, karena suka kah itu kan, atau apa gitu. Jadi dalam pikiran lo harus cari ilmu gitu kan, cari ilmu sebanyak-banyak. Lo jangan mikirin awal-awal tuh, jangan mikirin lo dapet duit berapa segala macam, nggak usah. Itu ilmu lo nanti udah tinggi itu akan datang sendiri gitu kan. Yang pasti lo harus banyak-banyak nyerap ilmu gitu, belajar sama siapa aja ya kan. Gak usah dipikirin lah mereka attitude-nya seperti apa, yang penting bisa dapat ilmu mereka gitu kan. Terus yang kedua, jangan bersikap yang sombong juga gitu ke orang lain, karena kita nggak tahu kan di masa depan kita berkenalan ini, siapa tahu nanti di masa depan ini orang sukses, dia kenal sama kita segala macam, kita bisa diajak kayak gitu. Jadi banyak juga kenalan sama orang, banyak, jangan takut dan pokoknya jangan malu-malu lah, kenal dengan banyak orang segala macam. Itu koneksi itu penting. Lalu ya belajar juga skill lain gitu kan, misalnya kayak bahasa Inggris segala macam, karena untuk kedepannya kan kita kan bakal berkembang gitu ya segala macam ya, kayak itu, seperti itu sih yang harus gitu. Oh gitu. Makasih jawabannya. Oke, siap. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengen nanya, apa software saat ya saya Fauzan Alidrus. Saya pengen nanya nih, apa software saat pertama kali membuat film, dan apa proyek yang menurut kakak itu paling sulit, dan apa kendalanya, lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke. Software ya. Dulu saya pertama kali ngedit itu pakai namanya Avid. Itu kayaknya Avid juga masih dipakai sampai sekarang untuk film-film segala macam gitu kan. Saya belajar dulu pertama kali Avid, lalu gak lama saya beralih ke Premiere Pro. Tapi gak lama juga, habis itu saya beralih ke Final Cut Pro. Dulu ada namanya Final Cut Pro 7. Nah, itu software paling lama yang saya pakai, dan menurut saya itu paling the best lah. Nggak ada lagi sampai sekarang yang bisa nyamain itu software. Kayaknya juga sampai sekarang pun masih banyak yang pakai. Kalau kalian pernah dulu nonton apa sih acara Asian Games ya? Asian Games yang waktu di Indonesia nih, yang ada Presiden Jokowi naik motor, tau nggak? Yang itu pembukaannya gitu. Itu tuh ini editnya pakai Final Cut Pro 7 tuh. Orang masih pakai itu, ternyata masih ada gitu kan. Nah itu yang saya pakai. Seringnya dulu buat film itu yang sering dipakai. Lalu apalagi tadi? Proyek yang paling menurut kakak itu paling sulit, dan apa kendalanya? Yang paling sulit ya pastinya yang awal sih. Awal banget. Itu bagi saya itu yang sulit gitu ya, karena pertama saya ilmu masih belum cukup gitu kan. Terus juga ya kekurangan namanya kru segala macam, jadinya saya semua harus dari awal sampai akhir itu harus saya semua yang turun gitu kan, saya semua yang ngarahin segala macam, sampai yang ngebangun set itu saya ngarahin segala macam. Ya kendalanya ya banyak gitu kan, soal ya dapetnya waktu itu yang orang bangunannya bukan kru art gitu, bukan dari art director gitu kan, art directornya juga gak ada waktu itu kan. Pas gue bikin video klip, gue juga jadinya gitu yang jadi art director. Ya gue harus, nah ini jadi itu gue nungguin tukang, udah kayak mandor gitu. Harus ini, gue selesai, besoknya gue mau syuting itu sampai H-1 masih belum selesai. Gue selesai gitu, gue balik dulu, maksudnya lu selesaiin, gue balik. Totalnya pas gue dateng besok pagi-paginya gitu masih sama. Ya mereka nggak ngerti apa-apa kan, gitu. Dipikir ya udah besok aja pagi diterusin, yang enggak besok kan syuting gitu. Akhirnya gue panggil, selesai nih, baru mulai syuting segala macam. Itu banyak lah itu. Kalau yang disebut sulit, ya itu gitu kan, yang paling ini. Karena kalau setiap emang sulit mah pas setiap produksi, karena gue selalu terlibat di produksi yang berbeda-beda, pasti ada sesuatu ilmu yang baru dan pasti ada adaptasi yang baru. Dan apalagi kalau misalkan gue mengerjakan iklan gitu kan, iklan itu kan cuma satu kan, maksudnya bukan kayak lo ngerjain series. Kayak gue waktu gue ngerjain 80 episode ya, awal-awal mungkin adaptasi, seterusnya mah udah tutup mata ya kan. Tapi kalau iklan kan sesuatu yang baru setiap iniannya. Ini bagaimana produksi yang ini harus begini ngurusnya. Kayak gue terakhir iklan yang besar yang gue tanganin itu Smart Friend, yang ada siapa anaknya Sule, Rizky Febrian, terus Jazz sama yang dangdut tuh siapa sih? Kok gue lupa.
Banyak nih. Siapa idol? Bukan. Yang Nasar. Itu apa sih? Kok gue lupa ya? Yang Asian Games itu yang Oh, Via Valen. Via Valen. Nah, tahu mah itu kayak gitu. Nah, itu wah itu juga ribet banget itu. Karena waktu itu kan gua harus pakai LED gitu, gua harus ngerekrut orang-orang LED gitu kan, harus cari tahu bagaimana ini cukup gak ini segala macam, itu ngurusnya itu setiap. Terus abis itu si klien, jadi waktu itu Smartfren klien minta Kijang Innova baru. Waktu itu belum ada tuh berinian tuh, wah harus nyari men. Seluruh Jakarta siapa yang punya gue sewa. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Harus itu Kijang Innova baru segala macem, terus ya benar-benar ya repot lah itu. Sampai awal sampai akhir untuk ngurus kayak gituannya. Tapi ya benar-benar pas udah jadi worth banget gitu kan. Puas banget. Itu budgetnya main tuh 1 M tuh gitu. Belum pernah tuh gue. Ya, itu lo ngurus duit gitu lo sampai salah selesai lo. Sampai salah selesai lo. Terjawab? Ya, terima kasih Kak. Ya. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama aku Andin. Aku mau nanya, selama kakak jadi supervisor script itu ada kesulitan nggak? Karena kan pasti yang ngirim script itu banyak kan, itu pasti harus dipilih lagi dan itu ada kesulitannya nggak? Kesulitannya tuh yang pasti gini, namanya produksi itu kan kita kan berhubungan sama budget ya, budget produksi, ya kan. Di situ gue juga emang kelihatannya cuma supervisor script doang, tapi di situ gue harus belajar mikir bahwa kalau gue seorang produser. Jadi dilihat tuh dari skripnya itu apakah memenuhi syarat, misalkan ada berapa lokasi di skrip itu, gitu kan? Dilihat, wah 10 lokasi nggak mungkin, itu pasti udah take out. Walaupun ceritanya bagus ya, tapi nggak mungkin diproduksi. Dilihat, oh 2-3 lokasi, oke lah gitu. Itu juga tapi walaupun 2-3 lokasi yang kayak gimana dulu, di indoor kah, outdoor kah? Kalau outdoor kayaknya ini tempatnya khusus gak gitu, misalnya dia outdoornya di hutan gitu kan. Wah, tapi kita nanti pas next shooting nggak di hutan gitu kan, di kota, kayaknya nggak mungkin, udah take out. Yang kedua ya pastinya soal kualitas ceritanya itu sendiri, berapa yang main, karena kan berhubungan juga sama pemain segala macam. Tapi juga maksudnya walaupun kayak gitu tetap gak boleh asal gitu, nggak boleh oh yaudah ini semua memenuhi syarat tapi ngeliat ceritanya jelek banget ya, apa kayak tadi kambing jadi-jadian nggak bakal gue lulusin kayak gitu. Apaan sih kambing jadi-jadian gitu kan, kayak gitu. Seperti semua harus dipikirin kayak gitu. Jadi mikir nih, wah kalau produksi ini budgetnya tuh masuk gak ya gitu kan. Jadi kesulitan seperti itu sih yang harus pikirin seperti itu. Oke, terima kasih. Ada satu lagi? Boleh. Kakak dulu pernah nulis skrip juga kan? Itu tips supaya menulis skripnya itu baik dan benar supaya dilirik itu gimana? Ada tipsnya? Oke. Jadi yang pasti untuk menulis skrip yang dasar itu pertama harus punya premis yang kuat, ya kan? Premis mungkin mereka nggak tahu dong. Jadi itu kayak gini ya. Ini A gitu kan. A nih si karakter utama dia mau ngapain gitu. Jadi maksudnya harus mikirin, oh kalau si bagaimana, misalkan kayak ini, kayak pernah nonton Finding Nemo nggak sih? Film ini, ikan. Itu kan premisnya itu seorang ayah single parent yang mencari anaknya yang hilang di lautan. Nah, itu aja udah kelihatan gitu, kebayang kan, wah kuat banget gitu kan, seorang ayah ikan lagi kan, sesuatu yang unik kayak gitu kan. Nah kayak gitu itu harus punya premis yang kuat dulu gitu kan. Lalu kedua harus punya menguasai basic 3 babak, ya kan, tahu kan mungkin nggak tahu pernah belajar nggak 3 babak. Jadi 3 babak itu yang pertama awalan, pembukaan gitu kan, terus ya konflik dan penyelesaian, standar gitu kan kalau bikin cerita. Pertama awalan. Iya kayak gitu ya, cerita gitu segala macam. Cuman kalau rumus yang gue pakai itu rumusnya Disney, karena gue suka sama Disney kan, jadi gue belajar
Disney juga sama gue belajarnya waktu itu sama nulis skripnya dosen gue tuh Salman Aristo aja nih buat kalau dulu film Laskar Pelangi. Nah itu Garuda di Dadaku itu dia tuh sama produsernya Jelangkung tuh itu gue tuh belajar sama mereka. Jadi gue pakai formulanya Disney yang biasa gue pakai untuk skrip itu formula 8 babak. Itu ada berapa lah? Kalau gue jelasin panjang banget. Itu ada ininya sendiri lah. Jadi kayak gitu. Jadi bagaimana buat cerita yang bagus yang dilirik yang seperti itu gitu. Kita harus menguasai dasar-dasar itu. Yang awal banget premis yang kuat. Premis yang kuat dulu. Jadi dari premis yang kuat dulu itu yang nantinya berkembang semuanya. Buat kayak gitu. Ya nanti bisa ada sesi sendiri lah kalau misalkan mau buat panjang itu udah berapa SKS sendiri. Oke, cukup. Sangat jelas. Terima kasih Kak jawabannya. Ya. Ada lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nesya. Aku mau nanya dong Kak, kan ada yang kayak buku, komik atau novel yang dijadiin film. Nah itu di skripnya yang tadi Kakak bilang di itu lagi kan di tahap lagi atau di ini dia buku itu dirubah lagi atau di masih dalam skrip itu? Oke. Itu istilahnya kalau di film itu namanya screenplay. Kalau pernah baca, kalau nonton film yang seperti itu, misalkan dari Harry Potter, ya kan, ada ini dia bukan scriptwriter pasti bacanya, pasti namanya screenplay, ya kan. Itu biasanya yang dari sebuah novel, komik atau apalah buku cerita itu diadaptasi ke film, ya. Jadi mereka itu si penulis skenario, mereka nggak jiplak-plek apa yang ada di ini. Mereka bagaimana mereka mikirin itu satu buku misalnya Harry Potter yang segitu tebalnya bisa ditonton dalam 2 jam lah maksimal. Oh, kayak dirangkum gitu Kak? Bisa dibilang kayak gitu dirangkum, tapi maksudnya mereka menjahit gitu kan. Mana kadang-kadang kalau kayak saya penggemar Harry Potter gitu kan, saya baca novelnya tapi nonton filmnya, menurut saya filmnya kurang karena banyak detail-detail kecil yang terbuang. Tapi ya mau nggak mau gitu kan, karena itu film. Mungkin kalau series dibikin series nggak bakalan gitu kan, tapi karena itu film jadinya ya mau nggak mau harus kayak gitu kan. Ya, orang pun tetap banyak yang suka kan film Harry Potter kan. Jadi ya udah gitu harus dibikin sepertinya kayak misalkan Lord of the Ring. Kalau misalkan udah pernah baca novel Lord of the Ring tuh benar-benar detail sampai Middle Earth tuh semuanya dijelasin gitu. Cuman kalau itu dimasukin dalam film bosen. Yang nonton nih film apa dokumenter gitu kan tentang itu kan. Akhirnya dirubah sama penulis skenarionya bagaimana supaya berjalan dengan bagus kayak gitu. Makanya kalau kalian misalkan suka komik atau suka novel tertentu lalu dijadikan film ngelihat itu kok kayak berbeda ya. Iya, berbeda. Itu juga berbagai macam hal. Pertama pastinya dari si scriptwriter sendiri, kedua interpretasi si sutradaranya. Sutradara itu bebas berkreasi gitu. Jadi yang dalam pikiran kalian harusnya yang ini begini nih di komik atau dapat, tapi kok berbeda ya? Itu interpretasi sutradaranya seperti itu gitu kan. Misalnya kayak film Batman gitu kan. Ya kan Batman yang seperti apa ini kok kayak ini kok gemuk gitu kan, misalnya Zack Snyder atau kok Superman biasanya pakai kolor, ini enggak gitu kan. Segala macam. Ya kayak gitu dia punya interpretasi sendiri gitu kan. Seperti itu ya sah-sah aja gitu kan, tinggal apakah diterima apa enggak gitu kan sama fansnya, penontonnya gitu kan. Ya seperti itu sih. Iya. Ada lagi? Udah Kak, terima kasih. Oke. Alhamdulillah terjawab semua. Teka-teki itu Kak, Oh, jadi gitu. aku penasaran. Jadi kok komik sama filmnya kayak beda. Oh iya, iya kayak gitu. Jadi ada berbagai macam faktor lah yang ada di situ, gitu. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aulia, saya editor di Kamila Studio. Saya mau bertanya, kan kakak tadi aku dengar kakak tuh pernah kerja di perusahaan yang terkenal itu, yang Pixar, Marvel gitu-gitu kan. Itu tuh kakak ada ngajuin diri apa proposal ke sana atau ada orang dalam kak? Oh, ya itu dapat sih koneksi gitu ya, karena itu tadi gitu kan, ya dari koneksi kan kita kenal. Ya kalau mau dibilang orang dalam gitu, tapi kenapa kita bisa punya orang dalam ya karena kenalan, iya kan? Karena kita berani
gitu kan, karena kita berani nyapa segala macem. Dari kenalan satu orang bisa berkembang kemana aja gitu kan. Saya pernah dari yang satu nih misal ada yang itu tadi juga dari misalkan dari kenalan DOP saya itu kan yang dari Lot of Drink gitu kan, kenal gitu kan, ternyata dia punya kenalan produser dari Singapura gitu, waktu itu pernah minta tolong. Nah, produser Singapura dia punya lagi produser untuk Netflix. Jadi saya pernah bikin untuk Netflix juga itu satu scene zaman pandemi gitu kan. Jadi orang-orang luar tuh waktu itu nggak bisa masuk ke Indonesia karena pandemi, ya kan. Tapi mereka ada syuting satu scene doang. Itu minta tolong gitu kan buat Netflix, itu minta tolong gua waktu itu untuk untuk syutingin gitu kan. Satu scene doang gokil bayarannya sih gitu kan, 50 juta. Satu scene, satu shot. Gokil ya. Nah itu kayak gitu. Itu karena berkenalan-kenalan gitu kan. Dan itu harus bisa bahasa Inggris ya. Karena kita meetingnya bahasa Inggris kayak gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang harus jangan malu-malu. Kenalan sama siapa aja dan kalau bisa ya bisa menguasai bahasa asing gitu kan juga lebih bagus gitu kan. Mungkin kalau misalkan senang drakor, nggak tahu deh ya kan, Korea segala macam gitu kan, bisa juga. Walaupun orang Korea, gue pernah juga drakor produser dari Koreanya gitu, tapi dia bisa bahasa Inggris sih, gue nggak bisa bahasa Korea gitu kan. Tapi nah kayak gitu juga ini juga gitu kan, kita harus kenal gitu kan, harus jangan malu-malu lah gitu, karena orang luar itu beda sama orang Indonesia gitu kan. Orang luar tuh misalkan ya kamu nih edit gitu, ditanya gitu, kau bisa ngedit? Ya bisa lah dikit-dikit. Kalau kayak gitu nggak bakal dipakai. Sombong aja, ya bisa sini, oke sip, langsung kayak gitu. Saya yaudah bisa nggak ini? Bisa aja dulu. Gimana ya? Nanti kan pusing dulu gitu kan, gimana ya? Ya buatnya gitu kan, cari tahu dan segala macam, nanya, akhirnya bikin gitu, kayak gitu. Oh, berarti Kenapa saya bisa itu ya kayak gitu, sotoy dulu awalnya. Berarti kayak maju aja dulu gitu. Maju aja dulu. Nyebur aja dulu. Ya, pikirinnya nanti. Tapi sejalannya itu kakak bisa sendiri karena belajar nanya-nanya gitu berarti? Ya semuanya belajar dari mana aja, entah dari ya sekarang kan apalagi enak ya, ada YouTube segala macam, atau ya itu ikut mentor, misalkan kamu misalnya sama Mas Faisal, terus habis itu sama siapa aja lah gitu, kita kenalan segala macam. Dan mau ikut-ikut komunitas misalkan gitu kan, komunitas fotografi ya, videografi, editor segala macam, ikut. Itu sana banyak orang-orang hebatnya juga, ikut belajar dari mereka kayak gitu. Pokoknya jangan malu-malu deh, seperti itu. Oke, makasih gitu. banyak kak. Ya. Oke, thank you banget nih Don, udah dijawab pertanyaan teman-teman PKL. Mungkin untuk rangkuman kali kan lu dari tadi bilang koneksi orang dalam, itu emang penting banget ya ternyata ya. Penting. Karena sekarang kan lu juga statusnya bukan in-house kan ya? Bukan, gue freelance dan gue nggak marketing diri gue di sosmed. Lo lihat di sosmed gue gitu doang. Iya, begitu doang sosmed lo. Tapi alhamdulillah kerjaan mah ada aja. Itu lo pentingnya koneksi. Jadi sebenarnya dibanding lo sosmed bukan yang nggak penting ya. Ya penting juga lo buat branding gitu diri ya. lo gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah networking gitu kan, kenalan segala macam. Itu penting banget. Emang mau nggak mau orang bilang ya orang dalam, iya. Tapi kan bukan orang dalam itu kan dari keluarga gue nggak ada yang di dunia ini, industri ini nggak ada gitu, keluarga gue nggak ada. Tapi ya karena gue mau kenalan dengan siapa aja kayak gitu. Kuncinya nggak malu-malu. Nggak malu-malu. Gitu ya. Ada kesempatan podcast ketemu orang-orang ini, Iya. disimak, Iya, ini kan disimak. salah satu channel ketemu. Betul. Koneksi baru gitu Ya kan. dapat ilmu baru lagi, enak lagi. Bukannya kalian yang mencari, tapi orang-orangnya pada kesini. Nah betul, udah Betul, semudah itu aja masih suka pada main game, masih suka kak nanya pulang jam berapa. Ada. Padahal kalau di dunia syuting Don, biasanya pulang tuh apakah tepat waktu atau gimana Don? Enggak. Ini kita subuh ketemu subuh lagi baru pulang. Besokannya syuting lagi pagi jam 7 gitu kan misalkan. Jadi pulang jam 5, syuting jam 7 Itu pagi. tadi gue bilang gue pernah 3 hari nggak tidur. Kayak gitu. Tapi worth nggak dapetnya? Ya lihat gue sekarang Nah maksudnya. itu. Jadi walaupun Akhirnya. kita capek-capek, tidur kurang, tapi abis itu lo mau tidur sebulan juga lo masih banyak duit. Jadi sekarang kita pulang jam 9, oke deals? Oke Don, terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol di podcast Nubi Sabi. Ilmunya mudah-mudahan sih
bermanfaat terutama buat teman-teman PKL di studio Kamila ini, dan mungkin ada yang menonton di luar sana. Ya kebanyakan yang nonton sih karena gue sebarnya ke teman-teman profesional komunitas, jadi mereka mungkin sudah ada skill juga, tapi mudah-mudahan punya adik, punya teman bisa ditonton, disebarin supaya semakin termotivasi lagi untuk cari lagi ilmu lebih banyak lagi gitu ya. Oke deh, terima kasih. Kalau gitu gua Faisal Salatif bersama Dondi. Oke, sampai ketemu lagi guys. Ciao.